Salam Rahayu. Hai, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini saya ingin membaca untuk 12 zodiak menurut perhitungan Vedic Astrology. Untuk 12 zodiak satu persatu akan saya post videonya, jadi dinantikan ya. Kalau di channel New Crystal Tarot Reader, saya membaca menggunakan kartu tarot untuk setiap zodiak. Nah, di channel ini saya membuat konten terbaru untuk membaca energi setiap zodiak menurut perhitungan Vedic Astrology. Jika teman-teman menyukai sistem pembacaan Vedic Astrology untuk zodiak kamu, jangan lupa di like, komen, share ke teman-teman kamu, share ke media sosial kamu. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Untuk Gemini Ascendant, Gemini menurut urutan zodiak adalah zodiak ketiga, Aries, Taurus, Gemini. Ini angka 3 adalah lambang dari Gemini, angka 4 adalah lambang dari Cancer, angka 5 adalah lambang dari Leo, 6 Virgo, 7 Libra, dan seterusnya. Artinya angka-angka ini melambangkan zodiak ya teman-teman. Nah, kotak-kotak ini adalah melambangkan houses atau tempat, aspek kehidupan. Ini houses pertama, houses kedua, houses ketiga, houses keempat, houses kelima, houses keenam, houses ke-7, houses ke-8, houses ke-9, houses ke-10, houses ke-11, dan houses ke-12. Ini Gemini, dan tidak ada aspecting planet yang tintanya berwarna merah ini berada di houses pertama. Artinya kalau untuk diri, atma, karakter, ego Gemini, di sini Gemini tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang meresahkan dari diri Gemini. Tetapi yang membuat resah adalah aspecting kehidupan lain. Yang pertama ada Rahu di houses ke-12. Houses ke-12 ini terkait tentang karma, pelepasan, dan memungkinkan untuk pulang ke kampung halaman. Sementara houses ke-6 ini terkait tentang kesedihan, tekanan batin, stres, depresi, atau bahkan hidden enemy, atau bahkan merasa diasingkan. Rahu dan Ketu berada di tempatnya ini bagi Gemini sejak April 2021 sampai nanti April 2022. Rahu akan transit ke houses ke-11 Gemini, Ketu akan transit ke houses ke-5 Gemini nanti di April 2022. Jadi tonton untuk bacaan Gemini di bulan April by Vedic Astrology. Kemudian Rahu ini membawa dampak ambisi duniawi, hal-hal yang terkait tentang material. Dengan adanya Rahu di houses ke-12, memungkinkan Gemini di sini dengan adanya Ketu ya, rasa ketertekanan, rasa depresi Gemini bisa menyebabkan Gemini mengalami kerugian. Ada harta, ada uang yang didapatkan dari Rahu yang harus dilepaskan. Ada banyak kerugian-kerugian, ada pengeluaran-pengeluaran uang. Pengeluarannya untuk melepaskan depresi ataupun stres. Bisa saja di sini dengan adanya aspecting di houses ke-8, Pluto, Venus, Mars, Merkuri, dan Saturnus, Gemini membutuhkan seorang psikolog. Seseorang yang bisa memberikan Gemini konsultasi untuk mental Gemini yang merasa tertekan. Dan ini juga tentang musuh dalam selimut. Hati-hati karena untuk ascendant Gemini memungkinkan adanya musuh dalam selimut yang membuat Gemini nanti bisa berurusan dengan hukum. Atau ada kaitannya juga dengan penjara, maaf. Untuk sebagian Gemini ya, jadi tidak semuanya, harus dilihat juga lebih dalam dari tanggal lahir, jam lahir yang akurat. Karena bisa saja kalaupun Rahu di sini tetapi ada planet lain yang mempengaruhi berdasarkan data kelahiran kamu, bisa terhindarkan dari hukum atau hal-hal yang terkait dengan penjara. Maka tidak heran untuk orang-orang yang ascendannya Gemini apabila aspectingnya seperti ini bisa berurusan dengan hukum karena hidden enemy, karena ada musuh dalam selimut yang membongkar rahasia dari Gemini dan menyebabkan Gemini berurusan dengan hukum. Dan di sini juga dengan adanya Scorpio, hati-hati dengan media sosial karena rasa depresi, ketertekanan
akan membuat Gemini lost control untuk mengungkapkan perasaannya, kekecewaannya di media sosial, dan ini bisa membawa ke jalur hukum dan akan menyebabkan kerugian dari sisi uang, waktu, dan energi. Gemini tidak disarankan untuk berbisnis karena Ketu berada di houses ke-6 dan Rahu berada di houses ke-12. Kalau berbisnis, Gemini akan mengalami kerugian. Tetapi kalau Gemini tetap berada di dalam pekerjaannya selama Ketu berada di houses ke-6, maka Gemini harus banyak ikhlas, harus banyak legowo, tidak konflik, tidak berdebat dengan teman-teman seprofesi atau lingkungan yang sering terhubung dengan Gemini. Di houses ke-8 ini terkait tentang loss, kehilangan, kesehatan, dan juga gaya hidup. Venus dan Mars ini membawa Gemini sangat menyukai olahraga, mencintai fisiknya, kemudian menyukai perubahan gaya hidup. Adanya Capricorn di sini, sebenarnya Capricorn ini berada di houses ke-10. Nah, berada di houses ke-8, Capricorn dan Scorpio ini tidak akur. Artinya di sini Capricorn masuk di houses Scorpio dan ada Pluto di sini. Artinya di sini bentrok ya. Ada perubahan dan perubahan ini mungkin akan mengejutkan terkait tentang kesehatan Gemini. Gemini akan menemukan terkait tentang fisik atau penyakit di dalam dirinya. Adanya Saturnus ini karena pertanggungjawaban, ini karena gaya hidup di masa yang lalu. Bukan karena virus, bukan karena hal-hal yang terkait tentang tertular, tetapi ini karena gaya hidup. Bisa saja virus akan membuat Gemini penyakit bawaannya muncul, tetapi intinya adalah sembuhkan atau pengobatan untuk penyakit yang memang sudah ada di dalam diri Gemini. Itulah healingnya. Nah, stres akan membuat Gemini penyakitnya bertambah parah. Jadi untuk bulan Maret jangan stres. Ya, carilah kebahagiaan dan rilekslah. Oke. Dan kemudian di sini ada Rahu. Lepaskan hal-hal yang memang harus dilepas. Kalau memang harus membuang uang untuk, maaf, ada istilah buang sial, lakukan. Oke. Mungkin kamu harus mengeluarkan baju-baju bekas kamu untuk kamu berikan kepada orang-orang yang kurang mampu, atau kamu menyedekahkan benda-benda milik kamu yang kamu anggap sudah tidak kamu pergunakan, mungkin berguna bagi orang lain. Oke. Nah, Pluto di houses ke-8, transformasi, perubahan gaya hidup. Kamu akan menyukai membeli suplemen atau di sini kondisi kesehatan kamu sering dadakan ngedrop, dadakan sehat dan bahkan tidak merasa apa-apa. Oke. Jadi masalahnya di sini adalah daya tahan tubuh kamu. Ada hal-hal yang harus kamu pertanggungjawabkan dari gaya hidup kamu dan hal-hal yang harus kamu lepas dari gaya hidup kamu. Harus ada perubahan di sini. Oke. Nah, karena ada Uranus di houses ke-11 ini terkait tentang reward. Uranus ini adalah pemberontakan, perusak. Tetapi dengan adanya Uranus ini walaupun dirusak, sesuatu yang ada berada di houses ke-11 kamu terkait dengan reward, keuntungan, sebenarnya Uranus ini akan membawa kamu kepada life purpose, akan membawa kamu kepada takdir yang sebenarnya. Uranus ini sangat lama ya, mungkin sudah 2 tahun yang lalu dan 2 tahun ke depan nanti masih tetap berada di houses ke-11 kamu. Kalau kamu merasakan keuntungan kamu sering rusak, yang tadinya kamu anggap kamu harus mendapatkan reward sekian, kamu pantas mendapatkan penghargaan dan sering rusak, artinya sering direbut orang lain bisa saja, atau kamu tidak mendapatkannya. Prestasi nama baik kamu di sini rusak hanya karena hal-hal yang terkait dengan hidden enemy atau di sini kehilangan, loss ya. Maka ada yang harus kamu pahami terkait dengan Rahu ini. Ada yang harus kamu lepaskan. Mungkin kamu terlalu memaksakan situasi kamu atau terlalu memaksakan kehendak kamu. Oke, Gemini. Kemudian Jupiter, Neptunus berada di houses ke-9. Jupiter akan membawa kamu vacation, traveling. Mungkin kamu juga akan mengunjungi tempat-tempat yang terkait tentang spiritual, leluhur, sejarah-sejarah. Karena Neptunus ini juga spiritual. Okay. Angka 11 ini adalah Aquarius. Dan ini berada di houses ke-9 kamu. Houses ke-9 ini tempatnya Sagittarius. Dan Jupiter berada di sini. Jadi masih akur nih ya. Jupiter akan membawa keberuntungan. Mungkin kamu akan
dadakan melakukan perjalanan-perjalanan mengunjungi tempat-tempat yang ada kaitannya dengan spiritual, sejarah. Dan mungkin kamu di sini akan menemukan guru, mencari guru, atau kamu berguru pada alam, atau kamu mempelajari hal-hal yang terkait tentang spiritual. Misalnya hal-hal yang terkait tentang meditasi, atau terkait tentang agama, filsafat, metafisik. Ya, ini terkait tentang karma juga. Jadi baik yang kamu lakukan di masa yang lalu, maka baiklah yang akan kamu dapatkan. Selama Jupiter dan Neptunus berada di houses ke-9 kamu, maka kamu akan terus mendapatkan dharma dari kehidupan kamu dari masa lalu. Karena Jupiter yang positif, Neptunus juga positif kalau dibarengi dengan Jupiter. Oke. Kemudian karena Merkuri di houses ke-8 sejak 1 Maret sampai tanggal 6 ya, maka ini akan ada hal-hal yang terkait tentang kesehatan, pembicaraan-pembicaraan atau konsultasi ke dokter ya, atau kamu perlu mempersiapkan dokumen-dokumen tentang warisan bisa saja, atau tentang wasiat bisa saja. Ada keinginan kamu untuk mempersiapkan wasiat apabila suatu saat nanti secara pandemik membuat kita semuanya waspada ya, jadi bukan hanya Gemini saja. Nah ini kamu berpikir tentang masa depan, tentang jangka panjang. Oke. Nah, kemudian Merkuri ini akan berpindah ke houses ke-9. Hal-hal yang kamu bicarakan di sini terkait tentang kebutuhan kamu untuk kesehatan, untuk kesembuhan, akan membuat kamu melakukan perjalanan. Ya, mungkin kamu akan melakukan perjalanan bertemu dokter, bertemu tabib penyembuh, atau memang kamu membutuhkan traveling, vacation ya, atau mengunjungi tempat-tempat yang damai, yang tenang untuk kesehatan fisik dan kesehatan mental kamu, Gemini. New Moon di tanggal 2 Maret ini akan menyoroti aspekting profesi kamu. New Moon adalah perencanaan. Jadi kamu akan merencanakan terkait tentang profesi kamu ke depannya. Karena di sini kamu membutuhkan waktu untuk istirahat, untuk penyembuhan, untuk pengobatan, ketenangan dan kedamaian batin serta pikiran. Mungkin kamu di sini akan berencana mengambil cuti ya, atau kamu di sini berencana untuk menyerahkan pekerjaan kamu dihandle oleh asisten, bisa saja. Pluto dan Mars di satu houses berada di houses ke-8. Ini memang memperlihatkan ada kesehatan kamu yang rusak, atau ada hubungan kamu dengan ini saudara ya. Kalau kamu punya adik laki-laki dan ini Venus, bisa saja ibu atau saudara perempuan, dan juga ada figur bapak di sini. Ya, ini terkait tentang paham kesehatan atau hal-hal yang terkait dengan wasiat atau warisan. Oke, dan ada hubungan yang rusak di sini. Dan ada Uranus di houses ke-11, ini juga tentang pemutusan hubungan. Jadi saya rasakan di sini mungkin kamu memilih untuk memutuskan hubungan, atau bisa saja di sini merelakan ya, karena ada Ketu di houses ke-8. Merelakan sesuatu yang sebenarnya itu menjadi hak kamu, tapi kamu lepaskan karena demi ketenangan batin dan ketenangan mental kamu di sini. Dan Uranus ini juga sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan perubahan transformasi mendadak. Reward atau hadiah yang kamu dapatkan dalam kehidupan, keuntungan adalah kamu siap untuk merubah diri dan siap terhadap perubahan-perubahan. Jadi kamu tidak akan canggung beradaptasi pada lingkungan yang baru, atau adaptasi misalnya yang saat ini 2021-2022 di pandemik ya, kamu mudah banget untuk beradaptasi untuk karir kamu, pekerjaan kamu, dan keuangan kamu. Jadi kamu tidak akan dirugikan atau tidak akan tertekan karena situasi pandemik. Justru situasi yang menekan kamu adalah di sini terkait tentang musuh-musuh dalam selimut atau rasa ketertekanan mental, karena ini ada perjalanan spiritual. Bisa saja masalah tentang cinta ya, cinta yang dilematik di sini karena ada Venus. Kemudian ada ambisi yang harus kamu lepaskan terkait dengan bisa saja kedudukan kamu, kesehatan kamu ya, penyakit yang memang harus kamu ridhoi gitu ya. Jadi ketika manusia itu mendapatkan penyakit di dalam dirinya, maka itu adalah tamu.
ya bagian dari dirinya yang selama ini belum datang. Jadi ketika datang, anggaplah penyakit itu bagian dari diri kamu, Gemini, agar kamu tidak merasakan energi Rahu, karena Rahu ini rasanya kan pengen eksis, pengen sehat, dan rasanya risih banget kalau ada hal-hal yang mengganggu langkah-langkahnya. Oke, dan di sini kamu memang diarahkan untuk lebih mendengarkan batin kamu, melepaskan hal-hal yang memang harus lepas dari diri kamu, jangan memaksakan diri. Oke, baik Gemini, saya pikir cukup. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video selanjutnya, semoga bermanfaat. Bye.